Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Halo sekalian, untuk mengawali pelajaran kali ini, mari kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan awal hingga akhir dapat berjalan dengan lancar. Kita semuanya diberi kemudahan oleh Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Nah, sekalian, pada bab kali ini yang pertama yakni tentang iman kepada hari akhir. Adapun kompetensi dasar yang harus kita lalui, kita pelajari, yakni yaitu beriman kepada hari akhir. Berikutnya menunjukkan berlaku mawas diri sebagai implementasi pemahaman iman kepada hari akhir, memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya. Kemudian menyajikan dalil nakli yang menjadi gambaran kejadian di hari akhir. Karena sekalian, kita tahu bahwa hari akhir atau hari kiamat adalah mengakhiri dengan iman kepada hari akhir, kita harus mengakhiri kebiasaan buruk. Artinya kita mempersiapkan kalau hari akhir itu terjadi. Sekarang kita lihat gambar di sini. Yang pertama adalah pohon tumbang. Ini merupakan artinya pohon ini sudah akhir hidupnya, sudah habis, dia mati. Yang kedua, bayangkan ini adalah sholat jenazah. Bayangkan di sini adalah andaikan ini diri kita yang sedang membujur kaku, atau orang tua kita, tentu sangat sangat menyedihkan sekali, bukan? Kemudian gunung berapi, ini juga ingat kejadian gunung berapi di Jawa Tengah. Oke. Nah, sekalian, pengertian hari akhir dan macam-macam kiamat, ya. Pengertian hari akhir jelas tahu mengakhiri kehidupan. Nanti kalian cari ya di buku kalian. Kemudian bahwa hari akhir pasti terjadi, ya. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang dan tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah wa annallaha yab'atsu man fil kubur, dan Allah akan membangkitkan ya apa yang ada di siapapun yang ada di dalam kubur. Surah Al-Hajj ayat 7. Berikutnya yakni tentang hari kiamat. Nah, ini kejadian kiamat kubro, ya. Kejadian di kiamat kubro, ya. Ini kamu bisa membayangkan al-qari'ah mal qari'ah. Wa adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasi kal farasil. Hari kiamat itu terjadi, gunung-gunung akan mati. Manusia-manusia akan mati juga. Semuanya berterbangan bagaikan aneh-aneh. Coba nanti bisa dibuka Qur'annya, ya. Qur'annya surat Al-Qari'ah. Kemudian di surat lain yaitu Al-Zalzalah, idza zilzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insana. Ada apa? Manusia semuanya bertanya-tanya, bingung kalau ini sudah terjadi. Makanya seburuk-buruk orang adalah orang yang mengalami pada waktu hari kiamat ini. Surat Az-Zumar, ini semuanya adalah dalil yang menunjukkan kejadian kiamat kubro pasti akan terjadi. Dan kiamat sugro adalah tentang kematian sebagaimana yang telah kita jelaskan di atas. Berikutnya adalah kejadian atau urutan tentang kiamat kubro, ya, yakni alam barzah, alam penantian, di mana orang kalau sudah mati, ya, dia akan dikubur. Nah, ini masuk alam barzah, alam penantian. Berikutnya adalah setelah mati, manusia akan dibangkitkan pada hari Yaumul Ba'ats. Manusia akan dibangkitkan macam-macam. Ada yang sesuai amal perbuatannya.
Pasti kalian bertanya, wah, pakai baju enggak ya? Orang semuanya tidak mikir pakai baju atau enggak mikir. Semuanya bingung bertanya-tanya, ada apa ini? Ada apa ini? Kemudian setelah dibangkitkan, seluruh manusia akan dikumpulkan yaumul mahsyar atau yaumul hasyar, pada dikumpulkan di padang mahsyar. Untuk apa? Yakni untuk ditimbang amalnya dan dihisab perbuatannya. Amalnya ditimbang, perbuatannya dihisab, dihitung. Barang siapa yang berat timbangannya, maka dia akan menerima catatan dari sebelah kanan. Sebaliknya, yang ringan timbangan amal baiknya akan menerima catatan dengan dengan tangan kiri. Dari orang dalam kubur akan dibangkitkan kayak tunas seperti ini. Itu gambaran daripada kiamat. Ini sekalian, berikutnya adalah surga dan neraka. Setelah amalnya ditimbang, perbuatannya dihitung, dihisab, maka dia akan menerima catatan, dan seperti yang dijelaskan tadi, yang amal baiknya berat maka mendapat surga, yang ringan timbangannya akan mendapat neraka. Di surat Yasin ayat 55 nanti bisa dilihat di bukunya, kemudian surat Al-Ghasyiyah, kemudian surat Al-Waqiah. Itu anak-anak ya. Karena keterbatasan waktu ya, tolong nanti dipelajari, dibuka bukunya. Setelah itu nanti kita akan kasih tugas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.